Ketika dunia memaksamu memilih antara iman dan kenyamanan, Daniel memilih tetap setia. Ia tahu hukum telah dibuat, siapapun yang berdoa kepada selain raja akan dilemparkan ke gua singa. Tapi Daniel tidak gentar. Ia tidak menutup jendelanya, tidak menyembunyikan doanya. Justru sebaliknya, ia berlutut seperti biasa, 3 kali sehari, menghadap Yerusalem, dan berdoa kepada Allah yang hidup. Ia tahu risikonya. Ia tahu kematiannya bisa sekejap datang. Tapi baginya, mengingkari Tuhan jauh lebih menakutkan daripada menghadapi singa lapar. Maka saat keputusan dijatuhkan, Daniel tidak melawan. Ia tidak membela diri. Ia dibawa ke gua singa, sebuah tempat yang biasanya menjadi akhir cerita. Tempat di mana tulang manusia menjadi santapan dan harapan lenyap tanpa suara. Tapi malam itu berbeda. Daniel tidak sendirian. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tahu kepada siapa ia percaya. Dan justru di tengah ancaman yang paling menakutkan, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Ia tidak mengangkat Daniel keluar dari bahaya. Sebaliknya, ia mengutus malaikat-Nya turun ke dalam gua itu. Bukan untuk memindahkan Daniel, tapi untuk menutup mulut singa-singa buas yang mengelilinginya. Singa-singa yang lapar menjadi diam. Tidak menyerang, tidak menggigit, karena ada kuasa surgawi yang lebih besar dari rasa lapar mereka. Malam yang seharusnya menjadi malam kematian, berubah menjadi malam perlindungan. Bukan karena Daniel kuat, tapi karena imannya tidak goyah. Keesokan paginya, Raja Darius berlari ke gua dengan kecemasan yang dalam. Dengan suara gemetar, ia memanggil, "Daniel, apakah Allahmu sanggup menyelamatkanmu?" Dan dari dalam gua itu, suara penuh damai menjawab, "Allahku telah mengutus malaikat-Nya dan mengatupkan mulut singa-singa itu." Daniel keluar tanpa luka, tanpa goresan, tanpa trauma. Karena ketika kamu berdiri dalam iman yang sejati, Tuhan tidak selalu menghindarkanmu dari bahaya, kadang Ia justru menyertaimu di dalamnya. Dan ketika itu terjadi, bahkan singa pun tunduk kepadanya. Baca di kitab Daniel 6 ayat 22, "Allahku telah mengutus malaikat-Nya dan mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mencelakakan aku."